Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang paling utama sekali, marilah kita curahkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkatnya lah kita dapat merasakan nikmat sehat seperti saat sekarang ini. Dan sholawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dapat berpindah dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Sandra Ayu MSI selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan yang saya banggakan teman-teman semua dari Akuntansi Syariah A. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Suci Tianda Putri, Piza Febrianti, dan saya sendiri Salva Rahmadanan Taziwo akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan materi dokumen flowchart, dan data flow diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Salva Rahmadanan Taziwo dengan NIM 2016040037. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu mengenai formulir atau dokumen. Yang pertama ada pengertian formulir secara umum. Formulir adalah selembar kertas atau lebih yang menyediakan ruangan untuk membuat catatan, informasi, atau instruksi yang akan diteruskan pada individu, departemen, atau organisasi. Selanjutnya adalah definisi formulir menurut para ahli. Yang pertama ada definisi formulir menurut Mulyadi. Formulir adalah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Yang kedua, formulir menurut Winardi. Menurut Winardi, formulir adalah sehelai kertas yang tercetak yang menyediakan ruangan untuk dimuat catatan-catatan, informasi atau instruksi-instruksi yang akan diteruskan kepada individu-individu, departemen-departemen, atau perusahaan-perusahaan. Yang ketiga adalah menurut Danang Leo Handoko. Menurut Danang, formulir adalah bentuk lembaran, kartu atau kertas yang terlepas yang memiliki ukuran tertentu yang telah dicetak disertai uraian garis ataupun ruang untuk menghimpun dan menyampaikan keterangan yang diperlukan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis dan bentuk formulir. Yang pertama, formulir berdasarkan sumbernya, yaitu ada 3. Yang pertama, formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan. Yang kedua, formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. Yang ketiga, formulir yang diterima dari luar perusahaan. Selanjutnya, ada jenis formulir berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama, formulir yang dibuat meminta dilakukannya suatu tindakan. Yang kedua, formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Digunakan untuk merekam data transaksi yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, ada jenis formulir lainnya. Yang pertama ada formulir intern dan yang kedua ada formulir ekstern. Selain jenis-jenis formulir, terdapat juga bentuk-bentuk formulir. Bentuk-bentuk formulir antara lain, yang pertama, formulir 1 set,
Yang kedua, formulir continuous. Yang ketiga, formulir tanpa karbon. Yang keempat, formulir dengan tinta magnetis. Yang kelima, formulir optical character recognition atau yang disingkat dengan OCR. Yang keenam, formulir turnaround documents. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat formulir. Manfaat formulir yang pertama adalah menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan. Yang kedua, merekam data transaksi bisnis perusahaan. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Yang keempat, untuk menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang yang lain di dalam suatu organisasi atau ke organisasi lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Suci Tianda Putri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Tianda Putri dengan NIM 2016-040014. Baik, di sini Suci akan mempresentasikan atau akan membahas materi lanjutan dari rekan Suci sebelumnya, yaitu Salva, yaitu mengenai materi dari kelompok 1, dokumen atau dokumen flowchart atau data flow diagram, di mana sebelumnya Salva sudah mempresentasikan beberapa dari poin-poin yang ada pada materi kami. Selanjutnya, Suci akan membahas mengenai penggolongan formulir, di mana penggolongan formulir ini ada dua macam. Yang pertama, adanya dokumen sumber. Dokumen sumber ini adalah dokumen yang sering dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Penggolongan formulir yang kedua adalah dokumen pendukung atau formulir pendukung. Dokumen pendukung ini adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip dasar dalam perancangan formulir. Ada beberapa prinsip dasar yang harus kita perhatikan dalam perancangan formulir. Yang pertama, sedapat mungkin kita harus memanfaatkan tembusan atau kopian dari formulir. Yang kedua, hindari duplikasi dalam pengumpulan data. Yang ketiga, buatlah rancangan formulir sesederhana mungkin dan seringkas mungkin. Yang keempat, masukkan unsur internal check dalam merancang formulir. Yang keempat, cantumkan nama dan alamat perusahaan pada formulir yang akan digunakan untuk komunikasi dengan pihak luar. Yang kelima, cantumkan nama formulir untuk memudahkan identifikasi. Yang keenam, beri nomor untuk identifikasi formulir tersebut. Yang ketujuh, cantumkan nomor garis pada sisi sebelah kiri dan sebelah kanan formulir jika formulir lebar digunakan untuk memperkecil kemungkinan salah dalam pengisian dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri formulir yang baik. Ada beberapa ciri-ciri dari formulir yang baik itu seperti apa? Yang pertama, mempunyai identitas yang jelas. Yang kedua, harus memperhatikan kandungan informasinya. Yang ketiga, unsur-unsur pengisian informasinya harus lengkap. Yang keempat, dapat membantu pemakai formulir. Yang kelima, biaya yang digunakan untuk pembuatan formulir ini juga murah. Yang keenam, memiliki tindak lanjut yang mudah. Baiklah, hanya sekian yang dapat Suci presentasikan. Terlebih dan kurangnya Suci mohon maaf. Untuk presentasi berikutnya akan disambung oleh Saudari Piza. Dan Suci akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Piza Febrianti dengan NIM 2016-040031 dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah diterangkan oleh rekan saya, yaitu Suci Tianda Putri. Dan di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu dokumen flowchart. Dokumen flowchart atau bagan ilir adalah representatif grafis dari sistem yang mendeskripsikan relasi fisik antara entitas-entitas lainnya.
Di sini saya juga akan menjelaskan makna dari simbol dokumen flowchart. Yang pertama yaitu flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Yang kedua yaitu terminator symbol, yaitu simbol untuk permulaan atau start dan akhir atau stop dari suatu kegiatan. Yang ketiga yaitu konektor simbol. Konektor simbol adalah simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang berbeda. Yang keempat juga konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan pada proses lembar atau halaman yang berbeda. Yang kelima yaitu processing symbol. Processing symbol adalah yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang keenam yaitu simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang ketujuh yaitu simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Yang kedelapan yaitu simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Yang kesembilan yaitu simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Yang ke-10 yaitu simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam Strong. Ke-11 yaitu simbol predefined process, yaitu simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Yang ke-12 yaitu simbol display, yaitu simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Yang ke-13 yaitu simbol disk and online strong, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Yang ke-14 yaitu simbol magnetic tape unit, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Yang ke-15 yaitu simbol punch card, yaitu simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Dan yang terakhir yaitu simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Selanjutnya data flow diagram. Data flow diagram adalah diagram arus data yang menggunakan simbol-simbol untuk menyajikan entitas proses arus data dan penyimpanan yang berkaitan dengan suatu sistem dengan tujuan untuk memberikan indikasi mengenai bagaimana data ditransformasi pada saat data bergerak melalui sistem dan menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasikan aliran data. Selanjutnya, simbol dari data flow diagram berasal dari dua ahli, yaitu Gen atau Sersan dan Jordan atau DeMarco. Yang pertama, entitas eksternal. Entitas eksternal dapat berupa orang atau unit terkait yang berinteraksi dengan sistem, tetapi di luar sistem. Yang kedua yaitu proses. Dapat berupa orang, unit yang mempergunakan atau melakukan transformasi data. Komponen fisik tidak dapat diidentifikasikan. Yang ketiga, aliran data. Aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan. Dan yang terakhir, yaitu ada data store, yaitu penyimpanan data atau tempat data direfer oleh proses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dengan harapan semoga teman-teman semua dapat memahami presentasi kami dengan baik, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi untuk mendengar dan menyimak presentasi dari kami. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.